semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Revitasari dari kelas 1C, Prodi Pendidikan dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM 2210 63 10 80 136. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Kurnia Dewi Nur Fadilah, SPD MPD, untuk mengulas karya sastra dari tahun 1850 sampai sekarang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas atau meresensi salah satu buku novel. Seperti novel pada umumnya, novel ini juga sama, memiliki profil tersendiri sesuai identitas yang melekat padanya, yaitu buku ini berjudul Moga Bunda Disayang Allah yang ditulis oleh Terelie yang diterbitkan oleh Republika di Jakarta pada tahun 2006, dan buku ini memiliki 306 halaman dan sudah dicetak sebanyak 16 kali. Nama Terelie mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman semua, begitupun di masyarakat Indonesia, karena karya-karyanya yang dapat menghipnotis semua orang dengan latar cerita yang mudah dipahami, sehingga seolah-olah apa yang dibaca dapat dirasakan langsung oleh pembacanya. Nama Terelie ini ternyata merupakan nama pena seorang penulis berbakat tanah air ini loh teman-teman, karena nama sebenarnya dari Terelie adalah Darwis. Terelie sendiri diambil dari bahasa India dan memiliki arti untukmu. Berbeda dari penulis-penulis yang lain, Terelie atau Darwis sepertinya tidak ingin dipublikasikan terkait kehidupan pribadinya. Mungkin memang begitu caranya untuk dikenal serta ingin memberikan karya-karya terbaik dengan tulus dan sederhana. Namun saya mencari di berbagai web tentang profil Terelie sehingga saya mendapatkan sedikit gambaran tentang Terelie. Darwis atau Terelie lahir dan tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera. Ia lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Darwis menikah dengan Rizka Amelia dan dianugerahi 2 orang putra bernama Abdullah Pasai dan Faizah Askia. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa Terelie tumbuh di Sumatera pedalaman. Ia berasal dari keluarga sederhana yang orang tuanya berprofesi sebagai petani biasa. Terelie anak ke-6 dari 7 bersaudara, dan sampai saat ini ia telah menghasilkan lebih dari 30 karya novel loh teman-teman. Bahkan beberapa di antaranya telah diangkat ke layar lebar yang pasti sudah banyak teman-teman tahu. Di antaranya ada hafalan surat Terisa, Moga Bunda Disayang Allah, dan Bidadari-Bidadari Surga. Bapak dari 2 orang anak ini memiliki ciri khas dalam membuat sebuah novel, di mana terdapat cerita-cerita yang menyentuh hati, kaya akan pelajaran hidup, dan membuat siapapun yang membaca bisa banyak belajar tentang hal-hal positif yang didominasi tema kehidupan, Islam, dan juga berbagai pengetahuan lainnya. Novel dengan judul Moga Bunda Disayang Allah ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak perempuan bernama Melati. Dia mengalami kebutaan dan tuli sehingga pertumbuhannya terhambat serta hanya ada di dalam rumah saja, diasuh oleh orang tuanya dan beberapa pembantu. Melati sering mengamuk karena frustasi dengan kondisi hidupnya yang tidak normal. Ketika mengamuk, dia akan melempar benda apapun di dekatnya sehingga membuat kedua orang tuanya juga ikut frustasi dan hampir putus asa merawat Melati. Berasal dari keluarga kaya raya, ternyata kehidupan keluarga ini juga tidak bahagia. Namun, Bunda Melati tetap berusaha mencari cara agar anaknya bisa hidup lebih tenang dan menerima kenyataan. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh bundanya Melati kepada anak sematawayangnya tersebut adalah mencarikan mentor untuk menenangkan hidup anaknya tersebut. Terpilihlah seorang lelaki bernama Karang yang memiliki track record yang cukup bagus dalam membantu membina anak-anak. Sang bunda beberapa kali mengirim surat kepada Karang, namun tidak pernah berbalas. Usut punya usut, ternyata Karang mengalami trauma yang cukup mendalam setelah kehilangan 18 anak di bawah asuhannya dalam kecelakaan tenggelamnya kapal. Saat itu, Karang sedang mengajak anak-anak tersebut berlibur, tapi naas, kecelakaan tidak bisa terelakkan. Alhasil, hingga bertahun-tahun lamanya usai kejadian itu, pria 27 tahun tersebut mengurung diri di kamarnya. Dia merasa tidak pantas untuk mengajarkan banyak hal kepada Melati karena latar belakang yang cukup buruk atas kejadian yang pernah terjadi pada kecelakaan kapal tersebut. Namun akhirnya dengan bujukan dari ibu-ibu gendut pemilik taman bacaan tempat di mana Karang bekerja, membuatnya mau datang ke rumah Melati untuk membantu gadis kecil tersebut hidup jauh lebih tenang. Awalnya tentu saja semua tidak berhasil karena apapun yang Karang perintahkan selalu saja dibantah oleh Melati. Seiring kegigihan Karang untuk mengajarkan Melati, pelan-pelan gadis tersebut mulai bisa patuh, mulai dari cara makan hingga mengenal benda-benda yang ada di sekitarnya. Usaha Karang pastinya
membuahkan hasil. Melati akhirnya bisa hidup jauh lebih tenang dan tidak frustasi lagi. Sementara Karang terbebas dari trauma masa lalunya dan bisa menatap masa depan jauh dengan lebih baik. Alur cerita dalam novel Moga Bunda Disayang Allah ini menunjukkan alur maju mundur atau campuran. Di awal cerita diceritakan di suatu kota terdapat sebuah keluarga kaya raya, yaitu keluarga Haka. Mereka mempunyai seorang anak yang cantik yang memiliki bola mata hitam legam seperti buah leci dan rambutnya yang bergelombang seperti ombak. Namanya Melati. Melati yang awalnya adalah seorang anak yang periang dan selalu ingin mengetahui banyak hal, kemudian terjadi kecelakaan sehingga Melati harus menjadi buta, tuli, dan kesulitan berbicara. Semakin hari, Melati tidak dapat dikendalikan. Melati selalu berteriak-teriak dan melempar apapun yang ia pegang. Hal ini tergambar dalam subbab Ribuan Kunang-Kunang di sini dan dalam tulisan dialog yang disebutkan oleh Bunda Melati ya seperti ini. Setiap hari kerjanya hanya marah-marah, berteriak-teriak, melempar apapun yang dipegangnya, memukul, menjambak apa saja, tidak peduli apapun itu. Bunda menggigit bibir, memaksa matanya agar tidak menangis. Kemudian pembaca diajak kembali ke 3 tahun ke belakang tentang kematian 18 murid Taman Baca yang Karang dirikan, termasuk murid kesayangannya Karang, yaitu adalah Kintan, dalam kecelakaan kapal laut. Hal ini menunjukkan alur mundur dalam novel ini terdapat dalam subbab 3 tahun lalu. Di sini. 3 tahun lalu, berita di koran liputan media massa, perahu nelayan kapasitas 40 orang terbalik di perairan utara ibu kota. Setiap novel memiliki nilai yang berasal dari jalan cerita, termasuk nilai yang berada di luar jalur namun mempengaruhi alur yang dibuat. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu adalah nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik dari buku novel Moga Bunda Disayang Allah ini meliputi nilai ketuhanan dalam beberapa plot, di mana ada penegasan tentang pentingnya berdoa agar apa yang diinginkan terkabul. Ada juga nilai moralnya tentang bagaimana mensyukuri apa yang dimiliki saat ini dan tidak terpuruk dalam kesedihan mendalam. Yang kedua yaitu adalah nilai intrinsiknya, meliputi penokohan, alur cerita, hingga beberapa hal menyangkut jalan cerita dari novel ini yang bermuara pada penerimaan Melati terhadap kehidupannya saat ini dan tetap berjuang untuk masa depan lebih bersinar. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari novel ini. Teman-teman bisa menelaah sendiri ya mana nilai-nilai yang patut diambil dan mana yang tidak. Mari kita bahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama yang ada di dalam novel ini yaitu adalah 3 pemeran utama karena memiliki posisi cenderung sama, yaitu Melati, Karang, dan Bunda, mengajarkan kita tentang posisi masing-masing manusia yang sudah ditentukan oleh penciptanya. Yang kedua, perjuangan hidup yang dilalui Melati, mulai dari frustasi hingga bisa menerima kekurangan diri sendiri, merupakan sebuah pelajaran untuk lebih menghargai apa yang kita miliki. Ketiga, pelajaran tentang keadilan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada siapapun dan kapanpun dikehendakinya. Selanjutnya yaitu adalah kekurangan novel ini yang terletak pada penggunaan bahasa baku yang berulang sehingga kurang nyaman saat dibaca. Kemudian soal beberapa lokasi yang tidak spesifik seperti rumah di atas bukit dan daerah jauh dari ibu kota, itu sulit untuk dibayangkan sehingga penghayatan saat membaca menjadi tidak maksimal. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan bila ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.